Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syawati Aprilia. Dan saya Irma Amalia dan rekan kita Rizka Safitri Lau. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Preposition midatif. Nah, sebelumnya, apa sih preposition midatif? Preposition midatif itu merupakan subbab dari datif. Nah, datif apa sih itu datif? Datif adalah kasus Jerman ketiga setelah kasus nominatif dan akusatif. Datif adalah bentuk kata benda atau kata ganti yang dipengaruhi oleh kata kerja dan preposisi datif. Sebelum materi ini, sebaiknya kalian bisa melihat video pembelajaran tentang datif agar lebih mengerti apa yang akan kami bahas. Karena ini sangat berkaitan dengan pengertian datif itu sendiri. Kita juga akan membahas sekilas saja. Kita ada membahas artikel. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Objek datif bisa selalu berupa orang dan jarang sekali berupa benda mati. Maka benda mati jika ingin digunakan kasus datif ini harus menanggung preposisi ini semua. Sebelumnya, apa sih preposisi itu? Apa saja preposisinya? Simak video ini sampai habis. Nah, apa itu preposisi? Preposisi adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan posisi serta masih banyak lagi. Nah, ada kurang lebih 10 preposisi yang menggunakan kasus datif. Yang pertama ada aus, kedua by, ketiga mit, keempat nach, kelima seit, keenam von, ketujuh zu, ke-8 ab, ke-9 auser, dan ke-10 gegenüber. Kita akan membahas satu persatu dan kita akan menambahkan juga dari contoh-contoh bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah aus. Aus itu artinya adalah dari dalam keluar. Contohnya saat kita membicarakan asal negara, alasan atau penyebab suatu hal. Beispiel, Stephen datang dari Amerika Serikat. Nah, aus di sini adalah preposisi tersebut diletakkan sebelum datif. Datif di sini adalah den, di mana diambil dari artikel der USA dan dia kalau datif dia itu menjadi den. Preposisi yang kedua adalah by. Nah, by dalam bahasa Indonesia sama dengan pada sesuatu atau di dekat sesuatu. Beispiel, contohnya dalam kalimat, du kannst bei übernachten. Du kannst bei mir übernachten. Kamu bisa bermalam di tempat saya. Nah, by di sini adalah preposisinya dan mir di sini adalah datif. Mir ini adalah kata ganti orang dari ih atau saya. Jadi di dalam datif itu ada kata ganti orang yang mengalami perubahan seperti ih menjadi mir seperti itu. Untuk contoh yang kedua adalah ich stehe jetzt bei der Tür, yaitu saya sekarang bekerja di dekat pintu. Nah, tur ini adalah pintu yang memiliki artikel di, yaitu di tur. Nah, dari di, dia kalau di datif itu menjadi der. Jadi, der di sini adalah datifnya, dan by di sini adalah preposisinya. Untuk preposisi yang selanjutnya adalah mit. Dalam bahasa Indonesia sama dengan bersama. Maksudnya, bersama itu dengan orang-orang dalam artian itu bersama orang-orang dan juga dengan sebagai keterangan alat. Beispiel, ich mache die Tür mit meinem Schlüssel auf. Aku membuka pintu dengan kunci saya. Ich mache die Tür mit meinem Schlüssel auf. Mit di sini adalah preposisinya dan datifnya adalah meinem. Dari eine di datif menjadi meinem. Ya, yang keempat ada nah. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti setelah, menurut, atau berdasarkan. Contohnya, yang pertama, nah ihrerkan kau kandas meeting anfagen. Artinya, setelah kedatangannya, pertemuan bisa dimulai. Contoh yang kedua, nach einem Jahr spricht sie Deutsch, artinya setelah 1 tahun dia berbicara Jerman. Contoh yang ketiga,
Nach dem Deutschunterricht essen wir ein Eis. Artinya setelah kelas bahasa Jerman kami makan es krim. Kata ihrer ankaufen, ihrer adalah bentuk datifnya. Sebelumnya adalah ihr, artinya kepunyaan. Yang kedua ada einem Jahr. Einem adalah bentuk datifnya, sebelumnya adalah ein. Yang ketiga ada dem Deutschunterricht. Artikel Deutschunterricht adalah der, berubah menjadi datif menjadi dem. Yang kelima ada seit. Seit dalam bahasa Indonesia berarti semenjak atau sejak, menunjukkan keterangan waktu. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama, ich wohne seit einem Jahr in Bangkok, artinya saya tinggal semenjak 1 tahun di Bangkok. Contoh yang kedua, seit einem halben Jahr haben wir uns nicht mehr gesehen, artinya semenjak setengah tahun kita tidak pernah berjumpa. Contoh yang ketiga, ich bin seit 2050 in New York. Artinya, saya tinggal semenjak 2015 di New York. Einem dan halben adalah bentuk datifnya. Sebelumnya adalah ein dan halb. Keenam, von. Von dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan dari. Di sini contohnya ada 2. Yang pertama, das Auto von meiner Mutter, artinya mobilnya ibu saya. Contoh yang kedua, ein Kilo Eiwit von der Mutter im Supermarket gekauft, artinya 1 kilo telur dibeli oleh ibu di supermarket. Meine Mutter dan im Supermarkt adalah bentuk datifnya. Sebelumnya adalah meine, artinya kepunyaan, dan Supermarkt artikelnya itu der, berubah menjadi im karena bentuk datif. Selanjutnya ada zu. Zu dapat diartikan ke atau menunjukkan tempat yang spesifik atau berskala kecil. Beispiel, mein Papa geht 8 Uhr zur Arbeit. Ayah saya pergi jam 8 pagi ke tempat kerja. Mengapa menjadi zur? Karena Arbeit artikelnya di. Yang contoh kedua adalah wie komme ich zum Stadtzentrum. Zum di sini berubah karena artikel dari Stadtzentrum adalah der. Selanjutnya ada ab. Ab dapat diartikan dengan mulai. Ab artinya mulai atau tanpa batas akhir dari tempat sebelahnya ke tempat yang lain. Contohnya, das Geschäft bleibt ab morgen für einige Tag geschlossen. Preposisi yang dipakai adalah ab. Contoh yang kedua adalah ab nächsten Jahr arbeite ich wieder. Artinya adalah mulai tahun depan saya akan bekerja lagi. Preposisi yang selanjutnya adalah außer. Außer adalah dalam bahasa Indonesia artinya kecuali. Contohnya ada außer seinem Vater hat niemand. Di sini menggunakan preposisi außer dan menggunakan datif seinem karena merujuk dari artikel Vater der. Preposisi yang selanjutnya ada gegenüber. Gegenüber dalam arti Indonesia adalah seberang. Contohnya, das Haus liegt gegenüber der Schule. Rumahnya terletak di seberang sekolah. Contoh kedua adalah wir wohnen gegenüber dem Park. Kami tinggal di seberang taman. Tadi kita kan sempat menggunakan kata-kata yang nggak ada di sini. Soalnya itu by gabungan dari bei dan dem. Terus vom gabungan dari von dan dem. Zum dari zu dan dem. Bonjour dari zu dan der. Nomor 1, Martin handelt Ausübungsleitung und Verantwortung. Artinya, Martin bertindak karena keyakinan dan tanggung jawab. Preposisi yang digunakan adalah aus. Kenapa? Karena memberikan alasan atau penyebab sesuatu. Nomor 2 ada ich habe Problem beim Lernen. Artinya, aku memiliki masalah saat belajar. Bei di atas adalah preposisi untuk informasi saat, dan preposisi ini membuat kata setelahnya menjadi datif. Yang ketiga ada ich fahre mit dem Auto. Artinya aku mengendarai mobil. Mit di atas adalah preposisi untuk informasi dengan sesuatu, dan preposisi ini membuat kata setelahnya menjadi datif. Soal yang nomor 4
adalah, saya bacakan soalnya, Pungpung dem unterricht gehe ich ins Kino. Nah, dem di sini adalah datifnya, jadi kita harus mencari preposisi sebelumnya. Dulu artinya apa sih kata ini? Nah, dem unterricht gehe ich ins Kino. Unterricht adalah pelajaran, dan gehe adalah pergi, ich adalah aku, ins Kino adalah bioskop. Jadi Pungpung pelajaran, aku pergi ke bioskop. Nah, apa sih preposisi yang cocok jika dimasukkan di soal nomor 4 ini? Nah, nomor 4 adalah kita tadi sudah membahas 10 preposisi, jadi kita memasukkannya, kita cocokkan. Yang cocok adalah kita bisa menggunakan setelah. Jadi setelah pelajaran ini aku pergi ke bioskop. Apa sih preposisi setelah? Nah, preposisi setelah adalah nach. Jadi kita bisa masukkan preposisi nach, yaitu nach dem Unterricht gehe ich ins Kino. Saya setelah pelajaran aku pergi ke bioskop. Seperti itu. Soal selanjutnya, nah, Pungpung gestern bin ich zu Hause. Pungpung kemarin saya sudah di rumah. Berarti kita pakai preposisi apa sih yang cocok untuk digunakan sebelum kata ini? Kita bisa menggunakan preposisi waktu. Kita tadi menggunakan kemarin, jadi kita bisa menggunakan preposisi namanya seperti sejak. Jadi sejak kemarin saya sudah berada di rumah. Nah, sejak di sini preposisinya adalah apa? Preposisinya adalah seit. Jadi jadinya kalimatnya menjadi begini. Seit gestern bin ich zu Hause. Sejak kemarin saya sudah ada di rumah. Itu contohnya. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 6, Pungpung hier bis zum Bahnhof. Here di sini bis itu sampai. Zum Bahnhof adalah stasiun kereta. Jadi Pungpung sini sampai stasiun kereta. Jadi apa sih preposisi yang cocok? Kita bisa menggunakan preposisi yang menunjukkan titik awal atau titik yang di sebelah kita. Jadi seperti von, kita bisa menggunakan von itu dari preposisi dari. Jadi von hier bis zum Bahnhof. Jadi sebenarnya bis ini sudah sepaket dengan von, karena von dari bis itu sampai. Jadi dari Pungpung bis von Pungpung bis Pungpung. Jadi kita bisa menggunakan von hier bis zum Bahnhof. Dari sini sampai ke stasiun kereta. Seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh. Die Schule bleiben bis April Pungpung Hause. Kita bisa terjemahkan artinya para siswa tinggal sampai April titik-titik rumah. Karena kita sudah menerjemahkan, kita sangat mudah untuk menjawabnya. Jadi jawabannya para siswa tinggal sampai April di rumah. Jawaban yang tepat di 8. Pungpung dem 1. September beginnt der Kurs. Artinya titik-titik September tanggal 1 kursus dimulai. Jawaban yang tepat, mulai tanggal 1 September kursus dimulai. Yang ke-9, Pungpung Fred hat keine Freunde mehr. Artinya titik-titik Fred tidak punya teman. Jawabannya kecuali Fred tidak punya teman. 10. Das Hotel befindet sich direkt Pungpung dem Haus von Michael. Artinya hotel ini tepat di sebelah titik-titik rumah Michael. Jawaban yang tepat, hotel ini tepat di sebelah seberang rumah Michael. Itulah latihan soal yang kami bahas.